Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu hebat yang luar biasa. Perkenalkan, saya Eli Triana Saribian, calon guru penggerak angkatan kelima, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Dalam mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan kelima ini, saya dampingi oleh Bapak Riz Aprisal selaku pengajar praktik dan Heru Sujarianto selaku fasilitator. Dalam merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, saya mengacu pada 3 pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya percaya bahwa pendidikan itu harus berpusat pada siswa, tetapi saya salah mengartikan mengenai pendidikan yang berpusat kepada siswa. Saya beranggapan bahwa siswa diberikan makanan berupa ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dengan mengikuti standar kurikulum yang berlaku tanpa memperhatikan bagaimana keadaan siswa yang saya ajarkan. Yang kedua, saya percaya bahwa murid harus menguasai materi yang saya berikan, dalam artian lebih memperhatikan aspek kognitif. Dalam pembelajaran saya di kelas, saya masih memberikan sistem paket yang penting kompetensi dasar terpenuhi, walaupun masih ada siswa yang belum mencapai kompetensi dasar tersebut. Hal ini dikarenakan karena saya berpacu pada waktu dan fokus mengejar target materi pada kurikulum. Selanjutnya, saya percaya bahwa setiap anak itu punya karakteristik atau gaya belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang bisa belajar secara audio atau mendengarkan, secara visual, dan secara audiovisual. Namun pada kenyataannya, saya masih belum konsisten dalam mengakomodir ketiga gaya belajar siswa tersebut. Saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya masih sering memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan serta karakteristik siswa saya di kelas. Selanjutnya, saya percaya bahwa keadaan kelas yang tertib, kelas yang hening ketika saya menjelaskan materi akan dapat membuat siswa lebih cepat paham terhadap apa yang saya berikan. Saya pun percaya bahwa murid yang pandai adalah murid yang hasil belajarnya tuntas atau mencapai KKM. Namun saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Dan terakhir, saya percaya bahwa untuk menertibkan siswa agar lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, saya menerapkan pemberian punishment atau hukuman kepada siswa. Mereka bisa dianggap bisa berubah dalam sikap dan ketaatannya terhadap saya. Namun perubahan yang terjadi hanya bersifat sementara dan didasari oleh rasa takut bukan karena kesadaran pribadi anak. Lantas, perubahan apa yang terjadi terhadap pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Tentunya saya semakin menyadari bahwa sebagai guru, saya memiliki banyak kekurangan. Dan tentunya saya masih miskin ilmu tentang arti dan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Perubahan perilaku yang terjadi pada diri saya adalah, yang pertama, saya menyadari bahwa seorang pendidik tugasnya menuntun, bukan menuntut, karena peserta didik sudah memiliki kekuatan kodrat, bakat, minat, potensi, dan karakter yang dibawanya sejak lahir. Berikut, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, artinya bahwa pembelajaran harus menyenangkan dan memerdekakan anak, agar anak bebas berekspresi, bebas berkarya, dan bebas menentukan arah belajarnya. Namun, guru tetap menjadi penuntun agar anak tidak salah arah. Selanjutnya, tidak ada batas interaksi antara guru dan murid. Menciptakan ruang kelas yang nyaman agar anak betah berada di ruang kelas. Mengupayakan menghindari pemberian hukuman dan menerapkan sistem among kepada peserta didik. Dalam artian, seorang pendidik itu hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra bagi peserta didik yang termasuk membimbing dengan ikhlas.
Dan yang terakhir, pendidik harus cermat melihat bakat dan minat peserta didik sehingga anak lebih aktif untuk mencari tahu daripada menanti untuk diberitahu, yang lebih menanamkan pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Apa yang akan saya terapkan agar pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terlaksana di kelas saya? Yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat suasana kelas yang nyaman sehingga siswa merasa tentram dan senang belajar di kelas. Yang akan saya lakukan adalah mempercantik kelas saya dengan gambar-gambar dan slogan-slogan yang edukatif dan menarik, agar siswa tidak merasa bosan ketika berada di kelas. Di sini saya memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk mengembangkan kreativitasnya. Saya mempercayakan siswa saya untuk mengonsep bentuk dan warna gambar yang kami buat bersama di kelas. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas yang mana kesepakatan tersebut berasal dari ide-ide siswa saya. Jadi, mereka membuat kesepakatan kelas yang harus mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tujuan dari pembuatan kesepakatan kelas adalah untuk menanamkan kesadaran dalam diri anak agar lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, juga bisa menumbuhkan karakter dan budi pekerti dalam diri anak. Yang selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video maupun audio visual, atau pembelajaran yang berbasis permainan, karena kodrat anak adalah bermain. Selain itu juga, saya akan mengintegrasikan game edukasi dalam pembelajaran, misalnya Kahoot, Quizizz, dan aplikasi lainnya. Selain belajar dalam kelas, juga belajar di luar kelas dengan alam terbuka. Yang akan saya lakukan selanjutnya adalah tentunya lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa yang dimulai dari keluarga atau lingkungan siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Selanjutnya, saya akan lebih dalam menggali potensi diri untuk mengenali profil setiap siswa saya yang ada di kelas, seperti melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui bakat dan minat serta gaya belajar siswa. Selanjutnya, saya akan mengintegrasikan unsur budaya lokal dalam pembelajaran demi menumbuh kembangkan pendidikan karakter siswa dan kecintaan terhadap budaya daerah dalam pembiasaan budaya positif. Kesimpulan, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangat mencerahkan pemikiran saya sebagai pendidik. Tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut anak menjadi apa yang kita inginkan. Karena anak bukan kertas kosong yang dengan bebas kita warnai dan memberi coretan pada kertas tersebut. Anak didik kita sudah terlahir dengan membawa kodratnya masing-masing, bakat, minat, potensi, serta karakter baik dan buruk. Hanya masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar tersebut agar lebih menebalkan laku dan meminimalisir karakter buruk yang membawa peserta didik sejak lahir. Pendidikan itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat menumbuh kembangkan budi pekerti. Pendidik harus memberikan ruang dan kesempatan pada anak untuk memilih gaya belajarnya, sehingga tercipta kondisi merdeka belajar sebagai perwujudan pencapaian profil pelajar Pancasila. Semoga bisa menjadi guru yang sesuai dengan esensi pendidikan pada filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam semangat calon guru penggerak Indonesia. Mari terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru bergerak Indonesia maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.